Halo guys, hari ini Jumat tanggal 14 Juni 2024. Hari terakhir saya berada di SMA Alizar, tempat saya berkiprah selama kurang lebih 3 dekade, dari tahun 1995, angkatan pertama itu, hingga saat ini, 2024. Nah, di depan saya ada special gift nih guys. Nah, ini dia nih. Dari SMA Alizar yang katanya diharapkan bisa menemani saya dimanapun saya berada. Kira-kira apa ya guys? Ayo, coba tebak. Saya ambil ya. Ternyata ini guys. Oke, kita lihat ya isinya apa. Jeng jeng. Ini dia guys. Osprey, salah ya. Osprey Ren 65 liter, lihat. Ini produk USA di negara bagian Colorado tuh. Dan ini Woman Series. Di mana nih keterangannya? Nah, keterangannya itu ada di sini. Lihat ada logonya Woman Series. Dan walaupun ini produk lama 2019, tetap akan saya review. Mengapa? Karena ini special gift. Dan mengapa saya milih Woman Series untuk perempuan? Karena postur tubuh saya lihat relatif kecil ya, ramping ya. Sehingga kalau saya memilih yang untuk prianya atau laki-lakinya, yaitu Rook Series, Rook 65, itu akan kurang nyaman. Jadi Ren 65 Osprey ini Woman Series yang memang dikhususkan untuk postur tubuh yang tidak begitu gempal ya. Ya seperti saya lah begini ya. Lihat tipis sekali. Nah, kita sisir satu persatu ya guys. Mulai dari logo yang menjadi ikon produk andalan dan apa ya, idaman bagi para pendaki guys. Ini lihat logonya. Osprey, kemudian ada semacam sayap yang direntangkan, burung elang laut kurang lebihnya seperti ini ya. Kemudian bahannya nylon Dalby dengan tingkat ketebalan yang berbeda-beda sesuai dengan posisi dan fungsi. Nah, kalau secara keseluruhan nilon Dalby sekitar 450 mungkin ya ini bahan ini secara keseluruhan. Kemudian di dalamnya ada nilon yang lebih tipis. Nah, ini sebagai penutup kompartemen utama. Ini nilon mungkin sekitar 300D ya tingkat ketebalannya. Dan yang paling tebal itu sekitar 1000D di bagian bawah. Karena ini nanti akan sering bersentuhan dengan benda-benda keras seperti bebatuan, kerikil, akar, dan sebagainya. Oke, dari bahan dan logo sudah, kemudian ke geometri ya. Panjangnya nih, panjang dari punggung ke pinggang ini sekitar 60 cm. Kalau ditambah dengan top plate, kalau ini penuh ya, itu sekitar 70 cm panjangnya. Jadi kalian bisa menyesuaikan postur tubuhnya, tinggi badan berapa. Sedangkan lebar dari carrier ini sekitar 40 cm. Bobotnya sangat ringan guys, ini kategori ultralight. Nih, pakai kelingking saya nih, mungkin ya, dugaan saya sekitar 1 kg. Ringan sekali itu. Itu dari segi geometri lebar dan panjang. Kemudian kita ke atas ada top plate yang cukup lebar. Nah, seperti ini. Top plate-nya itu, kemudian aksesnya ada di belakang. Nah, ini kapasitasnya sekitar 3-4 literan seperti ini. Ini bisa untuk barang-barang yang harus mudah diakses. Obat-obatan, snack, handuk kecil, jas hujan atau ponco bisa di sini nih guys. Kemudian handle-nya juga cukup lebar, mudah sekali. Nah, lihat. Karena resletingnya cukup besar, sehingga dengan sangat mudah. Nggak khawatir untuk nyangkut. Tuh. Kemudian dari top plate, kita lihat ke dalam. Nah, ke dalamnya seperti ini. Ada kantong tambahan untuk menyimpan barang-barang yang mungkin tipis ya di sini. Bisa dokumen misalnya. Kalau kalian ternyata harus bawa dokumen tertentu, bisa di sini nih. Kemudian ada tali penutup ya, berwarna merah nih. Untuk mengunci ketika barang-barang sudah penuh supaya lebih padat. Karena loading barang di carrier itu harus benar-benar padat. Kalau tidak padat akan goyang-goyang ketika kalian naik ataupun turun atau melakukan gerakan-gerakan yang agak ekstrim menyerong, sehingga membuat posisi tubuh kalian tidak stabil. Nah, ini penutupnya itu ini biasa aja sih sebenarnya. Cuma
apa namanya, bakalnya aja yang agak berbeda. Tinggal ditarik. Nah, seperti ini. Kalau kemudian mau melepasnya, tinggal ditarik ujungnya nih. Nah, tuh. Nah, seperti itu. Tinggal ditarik aja. Tapi harus hati-hati. Oke. Ini bagian dalam, tidak begitu istimewa ya. Kemudian kita bergerak ke bagian bawah. Di bagian bawah ada quick access. Nah, ini ukuran resletingnya juga cukup besar, lihat. Gede banget nih. Nah, karena ukurannya besar, sangat memudahkan ketika dibuka dan tutup. Lancar sekali tuh. Lancar sekali. Dan ini bisa berguna untuk menyimpan barang-barang yang pada saat sampai ke base camp, tempat kita mendirikan tenda sebelum summit, itu bisa langsung dikeluarkan. Misalnya bagian-bagian tenda, mulai dari footprint, kemudian inner, outer, dan hal-hal lainnya. Mungkin sebagian nesting juga bisa di sini. Ya. Terus masih ke bawah, di bawah dari quick access ini ada kantong. Kantong ini isinya ada apa namanya, rain cover. Tetapi selain rain cover, bisa dimuati atau dimasuki barang-barang lainnya. Rencana saya sih akan dimuati di sini sendal dan kursi lipat kecil, kursi lipat mini yang bisa digunakan dalam perjalanan. Kalau lelah, tidak ada batu tempat duduk, kursi lipat mini ini akan saya keluarkan. Ini bagian depan sudah tuntas ya. Sekarang ke bagian samping. Nah, bagian samping ini ada kantong dari mesh ya, jaring. Nah, kiri dan kanan, berarti ada dua itu. Cukup fleksibel sehingga bisa dimuati. Kalau kalian membawa misalnya 2 botol aqua berisi 1,5 liter, itu bisa muat. Dengan catatan nanti yang bagian atasnya dimasukkan ke bawah. Karena kalau bagian bawahnya dulu agak repot memasukkan dan mengeluarkannya. Nah, selain ada pintu masuk dari atas di kompartemen samping ini, selain botol minum, tentu saja bisa kalian tempatkan frame tenda, kemudian trekking pole, dan kalau kalian punya juga jenis kursi lipat yang lipatannya itu berbentuk bulat, memanjang seperti ini. Nah, selain pintu masuknya ada di atas, juga kalian bisa mengakses dan memasukkan botol dari samping. Nah, dari samping. Nah, ini dari samping. Karena kalau kalian misalnya memasukkannya dari atas, saat kalian nanti menggendong ransel ini, membutuhkan minum, kalau dari atas suka agak susah. Saya praktikkan ya. Kalau dari atas agak susah nih. Pengalaman saya beberapa kali hiking, dari atas agak susah. Nah, misalnya botol di atas nih. Nah, agak susah tuh. Paling minta bantuan, mas, atau yang lain kok, partner kita, tolong ambilkan botol. Tapi kalau ada quick access dari sini nih, pintu masuk dan pintu keluar dari sini, jadi botolnya dimasukkan miring, tinggal ambil begitu, langsung diminum. Itu fasilitas atau fitur-fitur yang ada di samping. Nah, sekarang kita membahas senjata utama Osprey. Ini dia. Teknologi escape. Pertanyaannya mungkin ya, bagi kalian yang penggemar Osprey, kenapa bukan teknologi anti-G? Ya kan, pertanyaannya gitu kan? Ternyata teknologi escape dan anti-G itu teknologi yang berbeda. Escape adalah penyempurnaan dari anti-G. Tapi intinya adalah teknologi itu teknologi yang membantu para pendaki saat menggendong ransel itu tidak membebani punggung dan pinggang berlebihan. Jadi bagaimana para pendaki saat membawa barang, apalagi kalau perjalanan berhari-hari, senyaman mungkin. Tidak menimbulkan penderitaan bagi otot punggung, dada, dan pinggang. Apa kelebihan dari teknologi terbaru Escape ini? Nah, kalau teknologi NTG itu tetap nyaman memang, tetapi kelemahannya tidak bisa disesuaikan, tidak adjustable. Jadi kalau misalnya saya posturnya seperti ini, kemudian yang cocok ukuran torsonya S, maka saya harus mencari carrier yang torsonya S. Tapi kalau teknologi terbaru ini, hydration atau escape ini, kalian bisa memilih leluasa. Kenapa? Karena di back systemnya ini, saya contohkan, bisa dilepas, adjustable, istilah kerennya itu. Pelepasannya juga sangat mudah. Nah, seperti ini. Ininya juga kiri kanan dilepas. Dilepaskannya dari lubang yang paling lebar di bawah. Nah, bisa disesuaikan. Ini ada 4 lubang ya. 1, 2, 3, 4. Nih, 4 lubang. Nah,
kalian memasukkan di lubang yang mana tergantung lagi-lagi postur tubuh kalian. Nah, postur tubuh saya nih yang beratnya cuma 55 kg guys. Tapi jangan tanya power dengkul, betis, paha, mendaki atau cycling mah itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Kelemahan dari saya adalah di pundak nih. Pundak saya tipis. Nih, tulang ini juga seringkali menjadi kendala nih. Maka dengan adanya fitur adjustable ini menyebabkan saya bisa menyesuaikan back system ini, torsonya, sesuai dengan geometri pundak, punggung, dan bahu saya atau dada saya. Nah, saya menggunakan versi yang paling kecil nih guys nih. Ada ukuran, ini sekitar ukurannya S ya, ada S, M, L. Dan ketika saya coba nih, walaupun ini kosong ya, nanti akan saya coba diisi penuh karena tanggal 2 sampai 6 Juli akan saya bawa hiking ke Gunung Lawu. Nah, ketika saya coba pas banget. Termasuk ininya nih, hit bell-nya nih guys. Saya di rumah punya carrier yang keren banget. Warnanya, bahannya, modelnya, saya suka sekali. Tetapi satu kendalanya adalah hit bell-nya itu terlalu gede. Bahkan untuk ukuran yang sudah saya kecilkan, itu tetap longgar. Sehingga ada ruang atau rongga sekitar 1 kepalan. Maka ketika kondisi seperti itu terjadi, 100% beban carrier ini ada di pundak saya. Dan itu sangat menyakitkan. Nah ini, ya lihat, ini sangat pas sekali. Nah, bahkan bisa diperkecil. Nah, jadi kantong pinggangnya ini nih, kantongnya itu tidak terlalu panjang. Sedangkan ada yang di rumah saya, itu menutupi seluruh lingkar pinggang saya nih. Sehingga tetap longgar. Kalau ini tidak. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka beban pundak saya akan berkurang antara 40 mungkin ya sampai 50%. Nyaman gitu. Oke, kita kembali ke back system karena ini merupakan senjata andalan dari sebuah produk carrier ya. Apalagi Osprey yang sudah sangat dikenal luas bahwa back system Osprey paling top di antara carrier lainnya. Oke. Tadi sudah saya terangkan bagaimana tali ini, torso ini bisa disesuaikan dengan kondisi punggung dan pundak para pendaki. Nah, di dalam ini nih, yang nanti akan nempel di punggung, bahannya jaring, kayak mesh begitu dah. Tapi jaring yang diameter benangnya itu sangat kuat nih guys. Nih, lihat, kokoh. Kemudian bentuknya itu melengkung. Jadi kalau digendong itu seperti kita menggendong anak kecil. Jadi melengkung, menyesuaikan dengan postur punggung kita. Dan di sini ada logo hydration, H2O air. Ini bisa untuk mengeluarkan selang. Nah, selang nih. Selang. Nah, selangnya itu, nah ini tempat air nih. Tempat air. Bisa juga tempat yang lain sih. Ini bisa buat tempat air. Kemudian selangnya dimasukkan ke sini. Nah, ke sini nih. Nah, nanti dimasukkan ke kiri atau kanan. Terserah kalian mau minum dari sebelah mana. Dari sebelah kanan tangan kalian atau dari sebelah kiri. Ini terkait dengan sistem hydration. Next, sekarang ke side pocket yang ada di hip belt. Oke, saya pakai lagi ya. Lagi-lagi saya ingin sampaikan, ini nyaman sekali untuk postur saya yang pinggangnya ramping guys. 55 kilo, tapi jangan tanya endurance-nya. Nyaman sekali. Dan side pocketnya ini cukup lebar ya, bisa untuk muat dompet, handphone, charger nih. Kepalan tangan saya yang kecil aja bisa 2 ini. Jangan lupa ini makanan-makanan ringan, terutama snack yang bisa menambah atau menyuplai kalori kalian selama perjalanan. Jangan lupa di sini, termasuk obat-obatan mungkin ya, Hansaplast, obat merah dan seterusnya. Ini kurang lebih. Jadi saya naksir dan kemudian akan membawanya ke Gunung Lawu yang akan datang. Warna, Pak. Oh ya. Saya belum mengupas tentang warna ya. Ini warna yang saya pilih cukup lembut ya, soft. Namanya itu sedikit apa ya namanya itu? Cascade Blue. Kalau dalam bahasa kita Cascade Blue itu apa? Tosca ya, Cascade Blue. Lembut dan kalau saya sedang berada di alam itu kayak menyatu dengan alam nih, lihat. Ya, kayak ulat ya. Kayak ulat yang ada di daun gitu. Jadi nggak terlalu ngejreng tapi juga nggak terlalu gelap. Jadi moderat lah ya warnanya. Selain juga memang karena ini produk yang sudah lama, pasti pilihan warna juga terbatas. Nah, sekarang saya ingin mengupas kelemahan dari carrier ini.
selain harganya guys yang tidak ramah ya bagi kantong pada umumnya, apalagi para pendaki yang mahasiswa begitu yang belum berpenghasilan. Jadi harga carrier Osprey ini Ren 65 atau Osprey pada umumnya kurang ramah bagi para pendaki yang berstatus pelajar atau mahasiswa. Itu kelemahan pertama. Dan kelemahan yang kedua, paling tidak ya menurut gue nih, tidak ada front pocket nih. Front pocket yang biasanya di carrier lain, di carrier saya yang ada di rumah misalnya, selalu ada front pocket sebagai kantong atau kompartemen tambahan yang sangat berguna untuk menempatkan benda-benda atau barang-barang yang perlu cepat diakses dan tidak perlu dimasukkan ke dalam, terutama misalnya jas hujan. Pada saat kondisi basah, nggak mungkin memasukkan ke dalam. Jadi ini sangat disayangkan, produk dari Osprey dengan harga yang juga tidak murah, tetapi tidak memiliki front pocket. Saya nggak tahu alasannya, mungkin karena ini kapasitasnya cukup besar ya, 65 ml, yang bisa digunakan untuk proses pendakian antara 4-5 hari. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan pada saat saya nanti gunakan ke Gunung Lawu, boleh tanyakan di kolom komentar ini, kolom chat. Sampai jumpa di pendakian Gunung Lawu pada awal Juli yang akan datang. Terima kasih SMA Alizar. Love you.